Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena-fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, fenomena disebut variabel. Contoh dari instrumen penelitian yaitu seperti soal tes, kemudian wawancara, checklist, dan lain-lain. Ada hubungan antara metode teknik dan juga instrumen ya. Jika kita menggunakan metode atau teknik berupa angket, jika kita menggunakan metode angket, maka instrumennya angket juga. Jika kita menggunakan metode wawancara atau interview, maka kita menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, yaitu checklist. Kemudian jika kita menggunakan metode atau teknik pengamatan atau sebuah observasi, maka instrumen yang dapat kita gunakan adalah lembar pengamatan, panduan observasi, bisa juga menggunakan checklist, dan lain-lain. Kemudian jika kita menggunakan metode ujian atau tes, maka instrumen penelitian yang bisa kita lakukan adalah soal ujian, soal tes, dan soal tes. Kemudian jika kita menggunakan metode atau teknik dokumentasi, maka kita bisa menggunakan instrumen penelitian berupa checklist dan juga tabel. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan. Teknik atau metode adalah teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Jadi contohnya ketika kita menggunakan teknik wawancara, maka kita menggunakan lembar wawancara. Ketika kita menggunakan teknik ujian atau soal, maka kita menggunakan instrumennya yaitu lembar soal. Teknik pengumpulan data itu ada 5, yaitu yang pertama teknik observasi, kemudian teknik komunikasi seperti wawancara, angket atau kuesioner, kemudian yang ketiga adalah teknik pengukuran seperti tes lisan tertulis, kemudian yang keempat ada teknik sosiometris dan teknik dokumenter. Nah, kemudian apa itu observasi? Yang pertama adalah teknik observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah cara pengamatan atau pencatatan terhadap objek yang diamati atau tempat terjadinya berlangsung sebuah peristiwa. Jenis observasi ada banyak, namun di sini yang kita bahas ada 2, yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung yaitu yang dilakukan di mana observasi berada bersama objek yang diselidiki. Sedangkan observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan pada saat observasi yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti. Yang kedua adalah teknik komunikasi. Teknik komunikasi secara langsung itu biasanya disebut kita bilang interview atau wawancara. Kemudian teknik komunikasi yang tidak langsung inilah yang disebut tertulis seperti angket atau kuesioner. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang kita inginkan. Kemudian alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, dijawab secara lisan pula melalui kontak langsung dengan tatap muka. Yang ketiga adalah teknik pengukuran. Teknik pengukuran ini bentuknya seperti tes, yaitu seperangkat stimulus yang diberikan kepada seseorang dengan maksud untuk mendapatkan jawaban yang dapat dijadikan dasar penetapan sesuatu. Ada beberapa jenis tes. Yang pertama ada tes lisan, ada tes tertulis yang berbentuk esai, pilihan ganda, menjodohkan, dan lain-lain. Kemudian ada alat ukur tes. Prosedur sistematik di mana individual yang dites dipresentasikan ke dalam angka. Tes dapat berupa psikologi, presentasi, intelijensi. Kemudian yang terakhir adalah teknik sosiometris, dipakai untuk mempelajari organisasi kelompok-kelompok kecil. Prosedur dasarnya dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya menurut kriteria tertentu. Dengan teknik ini akan diketahui kelompok yang populer, terkucil, dan klik-klik. Yang terakhir adalah teknik dokumenter. Teknik dokumenter ini adalah yang paling mudah. Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga mengumpulkan buku-buku, teori tentang sebuah teori-teori, pendapat, dalil-dalil, dan hukum-hukum. Merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Ya, jadi teknik dokumenter ini adalah alat pengumpul data yang utama pada pendekatan penelitian kualitatif karena pembuktian hipotesisnya diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat dan teori. Sampai sini pembahasan kita tentang
instrumen dan teknik pengumpulan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.